Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Setiap manusia sejak lahirnya membawa satu cahaya kecil di dalam dirinya. Cahaya itu bernama fitrah, sebuah kecenderungan suci yang mendorong jiwa untuk mencintai kebaikan, mencari makna hidup, dan merindukan Sang Pencipta. Tapi dalam perjalanan waktu, cahaya itu seringkali meredup. Dunia ini bising, hiruk-pikuk kehidupan, ambisi, kesenangan, dosa, dan kelalaian sedikit demi sedikit menumpuk di atas fitrah itu, seperti debu yang menutupi cermin hati. Hingga suatu hari, manusia mulai merasa kehilangan. Ia merasa hampa, meski hartanya banyak. Ia merasa sepi, meski dikelilingi banyak teman. Ia merasa takut, gelisah, dan tersesat, meski semua peta dunia sudah ia kuasai. Di sanalah, jauh di dalam lubuk hatinya, muncul bisikan yang lembut. Aku butuh Allah. Itulah momen awal seorang hamba mulai mencari hidayah. Hidayah bukan sekadar informasi atau pengetahuan tentang benar dan salah. Ia adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati, yang membuat seseorang melihat dunia dengan cara berbeda. Ia adalah kedamaian yang tak bisa dibeli, kejelasan arah yang tak bisa dicari dalam gelar atau jabatan. Ia adalah rasa tenang dalam pelukan iman, meski badai hidup sedang menerpa. Namun, hidayah bukan datang kepada orang yang sombong. Ia datang kepada jiwa yang rendah hati, kepada mereka yang mau membuka diri, mengakui kelemahan, dan datang kepada Allah dengan hati yang tulus dan mata yang berlinang. Berapa banyak orang yang dulunya tenggelam dalam maksiat, kemudian berubah menjadi kekasih Allah. Berapa banyak yang awalnya jauh dari masjid, akhirnya menjadi pejuang dakwah. Itu semua terjadi bukan karena kekuatan pribadi mereka, tapi karena satu hal: hidayah dari Allah telah mengetuk pintu hati mereka. Maka pertanyaannya bukanlah apakah hidayah itu ada, tapi apakah kita mau mencarinya, mau memperjuangkannya, mau membuka hati untuk menerimanya? Karena satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Lalu, bagaimana cara mendapatkan hidayah dari Allah? Pertama, mulailah dengan menyadari bahwa kita butuh Allah. Langkah pertama menjemput hidayah adalah pengakuan. Mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa kita tidak tahu jalan hidup terbaik, bahwa kita butuh Allah. Selama hati masih merasa mampu berjalan sendiri, hidayah akan terasa jauh. Tapi saat jiwa mulai merendah, saat mulut berbisik, "Ya Allah, aku butuh Engkau," maka itulah awal pintu terbuka. Kesombongan adalah tembok besar antara kita dan cahaya Allah. Maka rendahkan hatimu, akui kekuranganmu, dan jadilah hamba yang benar-benar merasa hina di hadapan Tuhannya. Allah mencintai hamba yang tahu diri, dan dari kerendahan itulah hidayah turun seperti hujan. Betapa banyak manusia yang hidup bertahun-tahun merasa tidak butuh Tuhan. Mereka makan, minum, bekerja, berkeluarga, bersenang-senang, dan sukses. Namun jauh dari Allah. Hatinya kosong, tapi ia terus menutupinya dengan dunia. Ketika seseorang menyadari bahwa semua yang dia miliki tidak cukup untuk menenangkan jiwanya, ketika ia menyadari bahwa gelar, harta, pujian manusia, dan seluruh kebanggaan duniawi tidak bisa menyembuhkan luka batin, maka disitulah letak kuncinya. Kesadaran akan kebutuhan pada Allah. Hidayah bukanlah sesuatu yang turun kepada orang yang merasa sudah cukup,
tapi kepada orang yang merasa haus akan kebenaran. Dan haus itu tidak akan muncul selama hatimu masih dipenuhi rasa sombong, ego tinggi, dan keyakinan bahwa kamu bisa hidup tanpa petunjuk dari Tuhan. Pernahkah kamu merasa kehilangan arah dalam hidup, padahal semua keinginan duniamu sudah tercapai? Itulah panggilan dari dalam hatimu, fitrahmu yang sedang memberitahu, kau butuh Allah. Maka datanglah padanya dengan jujur, dengan hati yang terbuka. Karena pengakuan butuh itu bukan kelemahan, justru itulah pintu hidayah pertama. Kedua, perbanyak doa, memohon dengan tangis yang tulus. Jangan remehkan kekuatan doa. Hidayah adalah hadiah, dan hanya Allah yang mampu memberikannya. Maka mintalah, menangislah dalam sujudmu. Katakan, "Ya Allah, bimbing aku yang tersesat. Ya Allah, tunjukkan jalan-Mu. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan Engkau murka padaku." Doa yang datang dari hati yang tulus adalah senjata paling kuat. Bahkan Rasulullah yang sudah dijamin surga pun setiap hari berdoa, "Ya Allah, beri aku petunjuk dan luruskan aku." Maka jangan pernah berhenti memohon hidayah, bahkan ketika kau sudah berada di jalannya. Doa adalah senjata orang beriman. Namun lebih dari itu, doa adalah bahasa jiwa yang paling jujur. Kadang lidah kita kaku saat berbicara kepada manusia, tapi kepada Allah kita bisa menangis, memohon, bahkan tanpa kata-kata, karena Allah paham isi hati. Meminta hidayah harus menjadi bagian dari doa harian kita. Bahkan dalam sholat 5 waktu, kita setiap hari membaca, "Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus." Quran Surah Al-Fatihah 6. Bayangkan, Allah menyuruh kita berdoa, meminta hidayah setiap hari, bahkan saat kita sudah muslim. Artinya, hidayah bukan sesuatu yang sekali datang lalu selesai. Ia harus dijaga, diminta terus-menerus, karena manusia mudah lalai, mudah tergelincir, dan mudah tergoda. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan jadikan doa sekadar rutinitas. Saat kamu memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, jangan ragu untuk menangis. Sampaikan semua kerapuhanmu. Katakan bahwa kamu tidak tahu jalan hidupmu, bahwa kamu takut mati dalam keadaan sesat, bahwa kamu ingin kembali kepada Allah dalam keadaan dicintainya. Tangis dalam doa bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu masih hidup. Ketiga, dekatkan diri kepada Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Ia bukan hanya kitab bacaan, tapi cahaya yang mampu menembus kegelapan hati. Banyak orang yang hidupnya berubah hanya karena satu ayat, karena satu momen saat ia membaca dan hatinya terbuka. Bacalah Al-Quran, walau sedikit, pahami maknanya, dengarkan tadaburnya. Jangan malu untuk mulai, meski terbata, karena siapa tahu, lewat satu ayat yang kau resapi, Allah menanamkan cahaya dalam hatimu. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 2. Al-Quran adalah sumber utama hidayah, firman Allah yang diturunkan langsung sebagai petunjuk bagi manusia. Maka tidak mungkin seseorang mencari hidayah namun berpaling dari Al-Quran. Berapa banyak orang yang hatinya tersentuh hanya karena mendengar satu ayat? Berapa banyak yang hidupnya berubah total setelah membaca terjemah Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Cobalah, mulai. Tidak perlu langsung 1 juz per hari. Mulai saja dengan 1 ayat. Baca, lalu renungkan. Tanyakan kepada dirimu,
apa yang Allah ingin sampaikan padaku melalui ayat ini. Al-Quran adalah cermin hati. Semakin kau dekat padanya, semakin jelas kau melihat siapa dirimu dan kemana kau harus melangkah. Ketika hati seseorang mulai terbuka pada Al-Quran, disitulah hidayah mulai meresap. Kau akan mulai merasa bahwa hidup ini bukan sekadar tentang dunia. Kau akan mulai mengerti bahwa tujuanmu bukan hanya bertahan hidup, tapi mencari ridha Allah dan pulang dalam keadaan beriman. Keempat, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Hidayah itu menular lewat lingkungan. Jika kau berada di sekitar orang yang mencintai Allah, yang mengingatkanmu pada akhirat, yang jujur dan taat, maka tanpa sadar, hatimu akan terbawa dalam kebaikan. Sebaliknya, jika kau berada di lingkungan yang menjauh dari Allah, yang tertawa dalam dosa, yang mengejek orang saleh, maka lama-lama hatimu bisa menjadi keras dan mati. Maka carilah teman yang baik, hadiri majelis ilmu, datangi masjid. Jangan remehkan langkah kecil itu, karena bisa jadi disitulah Allah membuka jalan hidayahnya untukmu. Lingkungan adalah cermin masa depanmu. Kau mungkin ingin berubah, tapi jika lingkunganmu adalah mereka yang tenggelam dalam maksiat, mencela agama, mempersulit kebaikan, dan membencimu saat kau ingin menjadi lebih baik, maka kamu akan terhalang untuk mendapatkan hidayah. Allah menciptakan pengaruh sosial sebagai sarana ujian dan kebaikan. Maka jangan sepelekan pentingnya memilih teman. Cari teman yang jika kau melihatnya, kau jadi ingat Allah. Teman yang tidak menghakimimu saat kau ingin memperbaiki diri, tetapi membimbingmu dengan kasih. Hadiri majelis ilmu. Ikuti kajian meski hanya sepekan sekali. Dekatlah pada orang-orang yang punya semangat akhirat, karena energi itu akan menular. Dan sungguh, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena satu teman baik, satu ajakan ke masjid, satu obrolan ringan yang menghidupkan hati. Maka jangan jauhkan diri dari komunitas kebaikan, karena bisa jadi Allah titipkan hidayahnya melalui mereka. Kelima, bersihkan hati dari dosa dan maksiat. Jika kau ingin hidayah, maka bersihkan dirimu dari dosa. Taubatlah. Meskipun kau telah berbuat salah ribuan kali, Allah tetap membuka pintu ampunan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah 222. Menangislah atas kesalahanmu, minta maaf padanya. Hati yang dibersihkan dengan taubat akan lebih mudah menerima hidayah, karena hati yang bersih adalah tempat paling layak untuk cahaya Allah bersemayam. Dosa itu seperti kotoran yang menutup kaca hati. Semakin tebal, semakin buram. Semakin lama seseorang tenggelam dalam maksiat tanpa taubat, semakin sulit cahaya hidayah masuk ke dalam dirinya. Dosa membuat hati menjadi keras. Seseorang bisa membaca Al-Quran tanpa rasa, bisa salat tanpa jiwa, bisa mendengar ceramah seolah angin lalu. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Jika ingin mendapatkan hidayah, maka langkah besar yang harus dilakukan adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tangisi dosa-dosamu, akui keburukanmu kepada Allah. Jangan tunggu mati untuk menyadari penyesalan. Jadikan setiap air mata taubat sebagai penyuci hati. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, hatinya dibersihkan. Jika tidak, maka titik itu akan membesar hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi.
maka segeralah bersihkan hatimu. Hidayah akan lebih mudah turun kepada hati yang bersih, lembut, dan siap menerima kebenaran. Keenam, bersabar dalam prosesnya. Hidayah bukan sulap, ia datang bertahap, mungkin perlahan, mungkin lewat banyak rintangan, tapi teruslah berjalan. Jangan menyerah. Kadang Allah ingin mengujimu dulu. Apa kau sungguh-sungguh mencarinya atau hanya setengah hati? Teruslah melangkah, teruslah belajar. Meskipun masih banyak kekurangan, tetap bertahan. Perjalanan menuju hidayah bukan jalan tol, ia penuh tanjakan, kerikil, bahkan luka. Kadang kamu merasa semangat, kadang kau merasa malas, kadang kau menangis karena dosa, tapi besoknya jatuh lagi. Begitulah manusia. Tapi ingatlah istiqomah lebih dicintai Allah daripada sekadar semangat sesaat. Allah tidak menilai hasil secepatnya, tapi niat dan ketulusanmu untuk terus bertahan. Jangan putus asa. Jangan merasa kebaikanmu sia-sia. Setiap langkahmu menuju Allah akan dibalas. Setiap air matamu disimpan. Setiap perjuanganmu dicatat. Barang siapa yang berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bersabarlah, karena cahaya itu akan datang. Bahkan jika sekarang kau masih meraba dalam gelap, tetaplah mencari. Allah melihatmu. Allah tahu isi hatimu. Dan Allah tidak akan mengecewakan hamba yang sungguh-sungguh ingin mengenalnya. Alhamdulillah, saudaraku, hidayah adalah karunia terindah dari Allah. Ia lebih mahal dari seluruh permata dunia. Ia lebih berharga dari popularitas, kekuasaan, dan semua kebanggaan palsu yang ditawarkan oleh dunia. Namun hidayah bukan sekadar hadiah, ia juga amanah. Ketika seseorang diberi hidayah, maka ia sedang diangkat derajatnya untuk mengenal kebenaran. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga dituntut untuk hidup dalam kebenaran itu. Karena hidayah bukan titik akhir, ia adalah awal dari perjalanan panjang mendekat kepada Allah. Maka jangan bangga ketika merasa sudah mendapat hidayah. Jangan merasa tinggi ketika sudah mulai memakai pakaian syar'i, sudah rajin ke masjid, atau sudah aktif dalam dakwah. Karena hidayah itu bisa dicabut sewaktu-waktu jika tidak disyukuri dan dijaga. Hidayah adalah cahaya yang harus dipelihara dengan doa, taubat, dan kesungguhan dalam beramal. Dan bagi siapapun yang merasa belum mendapatkan hidayah, jangan berputus asa. Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui isi hati. Mungkin saat ini kau masih meraba-raba jalan, masih merasa kotor dan tak layak. Tapi ingatlah, Allah mencintai hambanya yang mencarinya, bahkan saat ia merangkak dalam dosa. Carilah hidayah dengan sungguh-sungguh. Mulailah dari satu doa, satu ayat, satu langkah kecil menuju kebaikan. Dan yakinlah, siapa yang datang kepada Allah sejengkal, maka Allah akan datang kepadanya sehasta. Hidayah tidak datang karena kita pantas, tapi karena Allah Maha Pengasih. Dan selama kita mau mencarinya, insya Allah, Allah akan menunjukkannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi hidayah, yang menjaganya, dan yang meninggal dunia dalam keadaan membawa cahaya itu kembali kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surah Ali Imran 8. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh-Nya untuk merasakan manisnya iman, hangatnya hidayah, dan indahnya hidup dalam naungan cinta Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.